Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Satu rumah di Padang Pariaman rusak berat dihantam longsor. Penghuninya selamat meski sempat tertimbun. Dua pengedar ganja di Pariaman dilepas dengan tangis histeris pihak keluarga usai ditangkap polisi. Puluhan ribu pasang sandal hotel setiap bulannya dibuat narapidana Lapas Muara Padang. Hujan deras yang melanda Padang Pariaman beberapa hari terakhir mengakibatkan terjadinya longsor. Sebuah rumah di Nagari Tujuh Koto, Sungai Saria rusak berat, ditimbun puluhan meter kubik tanah material longsor yang terjadi Minggu malam. Hingga Senin petang, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama warga sekitar masih berusaha mengeluarkan material longsor yang masuk ke dalam rumah. Evakuasi material mengalami kesulitan karena menggunakan alat seadanya. Saat kejadian, Winda, penghuni rumah, tak mengetahui terjadinya longsor. Ia yang tinggal sendirian di rumah sudah tertidur ketika tebing bukit di belakang rumahnya longsor. Saat terbangun, dirinya terkejut karena rumahnya dipenuhi tanah. Bahkan sekujur tubuhnya dari kaki hingga leher juga tertimbun tanah. Tak kehilangan akal, Winda berteriak dan warga sekitar menyelamatkannya. Nggak tahu, cuman udah ketimpa aja tahunya. Yang bagian sini nih ke bawah nih. Terus tuh Winda minta tolong kan, dia teriak-teriak keluar kan. Terus tuh dikedengaran sama adik di sini nih, tetangga nih, dia datang tuh. Hujan seharian penuh dari pagi sampai malam, dan kemudian jam 9:30 tiba-tiba longsor dan menimpa rumah warga. Dia warga lagi tidur, kemudian tahu sudah berteriak minta tolong, dan tetangga langsung minta tolong. Masih bisa langsung dievakuasi malam itu. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Namun yang pasti untuk sementara waktu rumah Winda tidak bisa ditempati. Korban berharap bantuan agar rumahnya bisa diperbaiki kembali. Untuk sementara waktu, Winda menumpang di rumah sanak famili. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Puluhan warga Koto Tangah Padang Minggu pagi melemparkan pancing di bantaran kali sepanjang jalan Kelurahan Bungo Pasang. Mereka memancing ikan yang banyak berkeliaran di kali selebar 2 meter ini. Bukan tanpa alasan, puluhan warga ini memancing di tempat yang tak biasa. Sebelumnya, daerah hulu sungai kawasan ini Sabtu pekan lalu direndam banjir yang mengakibatkan ternak ikan warga lepas dari kolamnya. Di tempat ini terdapat lokasi penyempitan aliran air, sehingga diyakini ikan tertumpu di bantaran sungai ini. Benar saja, hanya bermodalkan satu set pancing dengan umpan cacing tanah, beberapa warga berhasil menangkap hingga 6 kg ikan nila dalam hitungan jam. Tak hanya laki-laki, ibu rumah tangga pun tertarik berburu ikan di sini. Ikan yang mereka peroleh bisa dibawa pulang untuk dimasak atau langsung dijual di lokasi dengan harga Rp20.000 per kilogram. Iya. Untuk hari ini sudah dapat berapa kilo, Bu? Kira 2 kiloan. Oh, kalau ada yang beli dijual, kalau enggak dimasak aja. Ini masih dari jam 6 sampai sekarang dapat berapa kilo nih, Pak? Kira 6 kilo. Kalau dijual kali 25 150. 150. Turun waktu 3 jam ya, Pak ya? Ya, lebih kurang. Sabtu pekan lalu, wilayah Kota Padang bagian timur direndam banjir akibat hujan deras yang mengguyur Kota Bengkuang ini. Sebagian besar banjir terjadi di kawasan Koto Tangah dan Kuranji. Dari Padang, Robiham melaporkan. Sejumlah pohon di daerah Jamba, Jalur 5, Kecamatan Luhak Nanduo, Pasaman Barat,
tumbang akibat hujan deras yang disertai angin kencang. Tumbangnya pohon tersebut menutup jalan nasional yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Sumatera Utara. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu warga setempat mengevakuasinya. Dengan menggunakan 1 unit mesin gergaji, petugas membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk mengenyahkan material pohon yang tumbang tersebut. Lamanya pengerjaan evakuasi ini disebabkan pohon yang tumbang mempunyai diameter yang cukup lebar dan berdahan rimbun. Tak hanya itu, pohon lain yang berdekatan juga ikut patah karena terseret ranting yang besar. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari Simpang 4 menuju Kinali dan sebaliknya macet total selama beberapa jam. Kendaraan antre dan mengular sepanjang lebih dari 1 kilometer. Berdasarkan laporan dari masyarakat pada jam 19, jam 7 malam, dapat laporan bahwa di Jambak jalur 5 terjadi pohon tumbang roboh. Cuman untuk selanjutnya kita langsung ke lapangan mengecek, rupanya terjadi hambatan jalur akses transportasi jalan lintas Simpang 4 Padang. Jelang dini hari, petugas berhasil mengenyahkan tumpukan material pohon tumbang dan lalu lintas kembali lancar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pelajar SMA Negeri 6 Solok Selatan dilatih tim dari kantor SAR Padang untuk menjadi tenaga penolong saat terjadi bencana. Pelatihan tersebut dilakukan di sekolah dan berlangsung seharian. Para pelajar diajarkan bagaimana menghadapi bencana, juga bagaimana menolong korban. Selain teori, ilmu yang diperoleh langsung dipraktikkan. Materi yang mereka pelajari yaitu menghadapi gempa dan menolong korban. Pasalnya, daerah ini terkenal rawan terjadi gempa bumi karena dilalui patahan sesar Sumatera serta tak jauh dari Gunung Kerinci, gunung berapi yang masih aktif. Tujuannya selain membekali para pelajar dengan pengetahuan kebencanaan, juga menyiapkan tenaga-tenaga muda yang siap menjadi penolong saat bencana itu benar-benar terjadi, terutama di lingkungan sekolah mereka. Dalam hal ini, kantor SAR Padang melalui unit Siaga SAR Solok Selatan bekerjasama dengan SMA Negeri 6 Solok Selatan melakukan ekstrakurikuler SAR. Dalam kegiatan saat ini yaitu simulasi penyelamatan pada saat tanggap darurat gempa bumi. Tujuannya agar siswa-siswi ini kita latih bisa menolong diri sendiri, saudara dan orang lain. Pelatihan kebencanaan ini merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 6 Solok Selatan. Selain materi gempa bumi, pelajar juga mendapatkan materi tentang kebencanaan lain yang diberikan tim pembimbing setiap minggunya. Alfi melaporkan dari Solok Selatan.